Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama dan tentu saja hal yang paling utama, mari kembali bersama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang senantiasa masih tercurah kepada kita, setidak-tidaknya sampai dengan hari ini, hari yang ke-21 dari bulan suci Ramadan pada tahun ini. Kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari sesuatu apapun. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Manusia yang paling kita harapkan syafaatnya, pembelaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa perjalanan Ramadan kita pada tahun ini sudah memasuki 10 akhir, di mana kita semua paham dan mengerti bahwa puncak Ramadan itu sebenarnya adalah di 10 akhir. Mengapa? Karena isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di akhir-akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan seperti ini, maka beliau sallallahu alaihi wasallam itu mengeluarkan semua, kalau mau dibahasakan begitu, mengeluarkan semua kemampuannya untuk kemudian full konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti nyata bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan melebihi kesungguhan beliau dari hari-hari sebelumnya di bulan yang mulia ini. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di 10 akhir Ramadan, seperti di mana kita berada di dalamnya sekarang, maka beliau bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan beliau berpindah meninggalkan rumahnya, untuk kemudian pindah ke masjid untuk sementara, agar kemudian bisa fokus full beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak disibukkan oleh urusan-urusan duniawi. Ini pula alasan sebagian orang mengatakan bahwa di 10 akhir Ramadan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tanda petik itu menceraikan dunia, meninggalkan dunia dalam tanda petik. Kenapa? Karena beliau masuk ke masjid untuk kemudian full ibadah, tidak keluar dari masjid kecuali urusan-urusan yang sangat penting dan mendesak. Dan beliau meninggalkan masjid, meninggalkan iktikafnya ketika malam Idul Fitri. Jadi 10 hari beliau beriktikaf. Ini sudah menunjukkan kepada kita bahwa salah satu usaha dan upaya untuk kemudian meninggalkan kesan yang sangat baik di bulan yang mulia ini,
Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya kita orang-orang yang beriman enggan untuk berpisah dengan Ramadan. Enggan untuk berpisah dengan Ramadan. Kenapa? Karena kita sudah merasa nyaman, merasa nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di siang dan di malam hari. Namun sayang sekali Ramadan ini, ya, sebagaimana juga yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bahwa dia tidak lebih daripada ayyamum ma'dudat, ya, hari-hari yang berbilang, hari-hari yang pasti akan berlalu. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini, ya, kita akan mengangkat satu kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau ditanya oleh salah seorang, ya, dari umat ini. Ya, salah seorang dari umat ini pernah bertanya, pernah meminta kepada Nabi satu permintaan. Ya, dan permintaan ini sederhana. Ya, tetapi, ya, mengandung pelajaran yang luar biasa dari jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata orang ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, alimni wa aujir." Wahai Rasulullah, iya, ajarkanlah kepada kami, iya, ajarkan kepada saya ya Rasulullah, iya, dari ilmu, iya, walaupun itu sedikit, walaupun itu singkat. Coba lihat permintaan orang dulu. Iya, kalau ketemu dengan Nabi, yang dia minta itu sesuatu yang memang dibutuhkan untuk dunia dan akhiratnya. Dia tidak minta uang, tidak minta harta, tidak minta kedudukan. Tidak. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku ilmu. Walaupun itu sedikit, walaupun itu singkat. Iya. Dan coba lihat jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dimintai sesuatu, beliau tidak akan pernah menolak selama beliau mampu untuk kemudian mewujudkan permintaan itu. Dan mari kita dengarkan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam atas permintaan orang ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta fi shalatik fasalli salata muwaddi'i wa la takallam bi kalami ta'taziru minhu wa ajmi ilyasa amma fi aidin nas." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, menjawab permintaan orang ini, iya, apabila engkau hendak mendirikan salat, maka salatlah seperti sifat salatnya orang-orang yang sudah hendak berpisah, iya, dengan kehidupan ini. Dan janganlah kamu mengatakan suatu ucapan, satu perkataan yang akan kamu sesali di hari kemudian. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan, jangan mengucapkan satu ucapan, satu perkataan yang kamu akan direpotkan untuk kemudian klarifikasi, direpotkan untuk minta maaf. Dan yang terakhir, kumpulkanlah rasa putus asa, iya, pada apa yang ada, iya, pada orang lain, iya, pada apa yang dimiliki oleh orang lain dari dunia ini dan segala isinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat satu persatu. Iya, cuma 3 saja. Iya, 3 saja yang diajarkan oleh Nabi, iya, kepada orang ini. Iya. Namun, iya, jawaban Nabi ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah jawamiul kalim. Manusia yang hebat, luar biasa. Bisa merangkum suatu jawaban yang singkat tetapi maknanya sangat dalam, maknanya sangat luas. Ya, bahkan, ya, ulama kita mengatakan siapa yang mengamalkan 3 yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini pasti bahagia dunia dan akhirat, pasti selamat dunia dan akhirat. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama pesan Nabi, ya, kepada orang ini adalah, ya, kalau engkau hendak mendirikan salat, iya, seperti yang barusan kita lakukan, maka hadirkan dalam dirimu
bahwa salat yang engkau lakukan ini adalah salat yang paling terakhir. Setelah ini kita mati. Nah, begitu barangkali bahasa anunya. Iya. Jadi orang kalau menyadari bahwa setelah salat ini pasti dia akan mati, maka tidak mungkin dia main-main dengan salatnya. Tidak mungkin. Dia akan bersungguh-sungguh untuk kemudian memperbaiki semua kaifiyat, tata cara salatnya. Bahkan lebih dari itu, tempat salatnya dia perhatikan, tidak ada jinajisnya. Dia lihat pakaiannya bagaimana, tidak ada jinajisnya. Kemudian yang paling penting, hatinya dia akan hadirkan. Dia akan berusaha untuk khusyuk. Kenapa? Karena ini salat paling terakhir. Salat yang paling terakhir. Maka tentu kita tidak ingin salat kita yang paling terakhir itu adalah salat yang tidak berkualitas, salat yang asal-asalan. Mengapa Nabi SAW dalam jawabannya mengajarkan perkara salat, mengapa bukan perkara yang lain? Karena salat ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, dan ini adalah kewajiban hamba yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dari itu, salat ini penentu. Dari semua amalan-amalan saleh yang kita miliki, salat ini penentu. Kata Nabi SAW, amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah, amalan paling pertama dihitung oleh Allah di hari akhirat nanti adalah salat. Kalau ibadah salat diterima, kalau ibadah salat berkualitas, kalau ibadah salat memenuhi syarat, sebagai ibadah yang mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, maka insya Allah Allah perintahkan untuk periksa amalan yang lain. Sebaliknya, kalau salat seseorang asal-asalan, maka Allah tidak memerintahkan, coba cari amalannya yang lain. Siapa tahu amalan yang lain bisa menutupi. Tidak. Kalau hak Allah Subhanahu wa taala saja dia tidak bisa penuhi dengan baik, maka yang lain itu mustahil. Mustahil dia bisa melakukan amalan yang lebih baik. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keliru, tidak benar ketika ada orang mengatakan, salat saya memang masih bolong-bolong Pak, salat saya memang masih tidak sempurna, tapi saya punya amalan yang lain, saya bersedekah, saya membantu orang, saya melakukan ini dan itu tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya kalau kemudian salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika salat yang kita lakukan dimotivasi oleh dorongan bahwa kita akan segera berpisah, kita akan segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan melakukan salat yang terbaik. Sayangnya menghadirkan perasaan ini yang kita tidak tahu bagaimana caranya. Bagaimana caranya menghadirkan salat bahwa salat ini adalah salat yang paling terakhir. Maka silakan kepada jamaah. Coba dipikirkan bagaimana caranya itu bisa hadir dalam hati kita bahwa ini salat saya yang paling terakhir. Kemudian yang kedua, jawaban Nabi SAW adalah tentang menjaga lisan. Menjaga lisan. Dari seluruh anggota bagian tubuh kita, lisan ini yang paling susah dikendalikan. Kata orang, lisan itu tidak bertulang. Dan bapak-bapak, ibu-ibu pasti punya pengalaman. Pengalaman dengan orang lain, mungkin juga dengan diri sendiri. Ketika harus bermasalah, berurusan dengan banyak orang, ketika sibuk klarifikasi, minta maaf, hanya karena ketergelinciran lisan kita. Termasuk juga tulisan. Sekarang juga banyak di medsos, tidak keluar suaranya tapi tulisannya. Tulisannya yang membuat orang menjadi gempar. Iya kan?
Iya. Dan ternyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Iya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya itu memberikan jaminan surga. Iya, memberikan jaminan surga bagi orang yang mampu untuk kemudian mengendalikan lisannya. Iya, dan kemaluannya. Iya. Jadi lisan ini juga ya memang butuh perjuangan yang keras untuk kemudian dikendalikan. Iya, jangan mentang-mentang kita bilang, "Kenapa kok kah? Nah mulutku ini." Oh iya mulutmu. Iya mulutmu, tapi kemudian pengaruhnya kepada orang lain. Andaikan kita bicara-bicara sendiri, tidak ada orang dengar, tidak ada masalah. Iya kan? Artinya kita jangan dapat ya nuna. Piki masuk di kamar, kunci, kemudian kita mengumpat bicara sama tembok. Tidak ada masalah. Tapi kalau kepada orang, kalau kemudian disiarkan, disebarkan, itu menjadi tanggung jawab. Iya. Dan hebatnya lisan ini, kalau sudah keluar sesuatu tidak bisa ditarik. Tidak bisa kita bilang, "Oh, maaf nah, anu tadi salah ngomong." Tidak bisa. Kalau barang kita kasih orang bisa ditarik. Tapi kalau lisan apa yang keluar tidak bisa ditarik. Tinggal menjadi pertanggungjawaban. Makanya Nabi SAW mengatakan, hati-hati, pikir-pikir dulu. Jangan ucapkan dulu baru pikir. Ya, ada tuh orang begitu. Pokoknya kasih keluar saja. Gampang gitu minta maaf. Iya gampang minta maaf, tapi kalau Allah tidak maafkan bagaimana? Itu kan repot. Iya, gampang ji. Saya tidak bermaksud begitu. Iya, kau tidak bermaksud begitu, tapi orang memahaminya begitu bagaimana? Iya kan? Iya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, ternyata memang lisan ini iya, bisa menjadi penentu seseorang untuk kemudian bisa menjadi penduduk surga atau neraka. Iya, coba. Iya, dalam salah satu hadis yang lain, Nabi SAW pernah ditanya iya, oleh sekelompok sahabat tentang dua jenis perempuan. Ya, minta maaf ini ibu-ibu. Ya, karena memang hadisnya begitu. Ini tentang dua jenis perempuan. Ya, coba kita lihat bahayanya itu lisan. Bisa menjadi seseorang diponis oleh Nabi menjadi penghuni neraka, penduduk neraka. Dan sebaliknya yang satunya lagi perempuan yang satunya penduduk surga. Ya. Nabi SAW dikatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu, bagaimana penilaianmu terhadap seorang wanita yang wanita ini adalah ahli ibadah, suka mendirikan salat malam, ya istiqamah salat tarawih, kalau Ramadan tidak pernah bolong, ya bahkan 10 akhir tadi disampaikan oleh panitia, dia tambah lagi salat lail, jadi salat tarawih di awal malam, kemudian salat lail di tengah malam, luar biasa. Di siang hari dia puasa, ya puasa sunnah. Kalau puasa wajib kan tidak usah ditanya. Begitu juga dengan sholat-sholatnya, sedekahnya juga luar biasa, banyak. Cuma satu di kekurangannya ya Rasulullah. Ya, apa kekurangannya? Lisannya itu beda. Kalau bicara, langsung 4 penjuru mata angin tetangganya langsung meriang semua, langsung bereaksi semua tetangganya. Iya, terlalu pedis. Lisannya kalau ngomongi, sakit sekali orang. Tapi ibadahnya sangat bagus. Salatnya luar biasa. Apa jawaban Nabi? Apakah Nabi mengatakan, sayangnya iya padahal baik, rajinnya salat, iya banyaknya sedekahnya, banyaknya puasa sunnahnya. Sayangnya Nabi tidak begitu. Nabi to the point, langsung dikatakan oleh Nabi SAW, hiya finnar, wanita seperti itu tempatnya di neraka. Coba, di neraka. Nabi yang bilang di neraka. Iya. Jadi semua amalannya itu tidak dianggap. Kenapa? Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi salat yang benar itu salat yang bisa mencegah orang, yang bisa mengendalikan orang dari perbuatan keji dan mungkar. Dan perbuatan keji yang paling mungkar adalah lisan yang tidak terkendali. Jadi perlu memang latihan. Pikir dulu. Kalau saya ngomong begini,
Apa manfaatnya bagi pendengar atau yang mendengar? Kalau saya menulis begini, apa manfaatnya bagi yang membaca? Dengan begitu kalau kita selalu berpikir seperti itu, insyaallah taala tidak gampang. Kemudian Nabi dikatakan kepada Nabi, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah dengan perempuan yang satunya lagi? Perempuan ini tidak seperti yang pertama. Ini sholatnya yang wajib-wajib ji. Iya, sholat sunnahnya tidak banyak. Puasanya juga puasa yang wajib ji, tidak banyak puasa sunnahnya. Sedekahnya juga sedekah yang wajib ji. Iya kan? Zakatul fitri, kemudian zakatul mal kalau memenuhi syarat. Iya, tidak banyak, dia hanya wajib-wajib. Tapi kelebihannya wanita ini dibanding dengan wanita pertama, wanita ini mampu mengendalikan lisannya. Tidak ada orang yang dia sakiti dengan lisannya. Semua tetangganya baik-baik semua sama, iya, sama dia. Dia maksudnya dia baik semua sama tetangganya. Tidak ada tetangganya yang dia sakiti dengan lisannya. Maka jawaban Nabi juga sederhana. Kata Nabi, hiya fil jannah, perempuan itu tempatnya di surga. Jadi dari hadis ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu ternyata juga berpengaruh terhadap akhlak perilaku kita. Ya, idealnya kalau bagus ibadahnya orang, akhlaknya bagus. Ya, tapi ternyata ada juga orang terbalik. Ya, ibadahnya bagus kepada Allah tapi kepada manusia buruk. Ya, wa na'udzubillahi min zalik. Kemudian yang terakhir adalah kumpulkan rasa putus asa dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Perkataan ini mengajarkan kita untuk memiliki sifat qanaah. Apa itu sifat qanaah? Mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangan suka melihat-lihat orang lain. Pak Sabir beli mesin mobil baru. Iya, ada mesin anuna ini. Jangan sakit kepala itu kalau orang lain selalu mau dilihat. Iya, dari mana ini anu? Tidak pernah kelihatan. Dapat mesin anu begini, beli begini, beli begitu. Masuk tadi di rumahnya tuh, ada mesin anu barunya. Kenapa orang lain dilihati? Iya. Orang yang suka melihat, memandang milik orang lain, itu biasanya dia tidak fokus dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Apa ji saya kudung begini-begini ji. Iya. Coba kita bayangkan kalau ada orang begitu, Allah berikan nikmat, kemudian orang lain terus yang dia perhatikan, nikmat orang lain terus yang dia lihat. Kalau saya juga bisa seperti itu, enaknya itu hidup. Iya, kalau saya seperti fulan. Iya. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita untuk yang seperti ini. Iya, Nabi mengajarkan kepada kita resep yang bagus. Unzuru ila man huwa lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Lihat kepada orang yang hidupnya, nikmat hidupnya di bawah kalian. Jangan sekali-kali melihat orang yang di atas kalian. Karena kalau kalian melakukan itu, kalian akan meremehkan. Kalian tidak akan menghargai, kalian tidak akan mensyukuri nikmat Allah kepada kalian. Maka harusnya dibalik, yang harus kita selalu lihat itu orang yang lebih rendah. Kudung rumahnya ya anu mami runtuh. Kukira rumahku, saya orang paling termiskin di perumahan Pemda ini. Wah, masih ada paling yang lebih parah. Iya, lapuk anunya mami jatuh. Iya. Kalau seperti itu carata, Masya Allah, kita akan terus memupuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah berjanji kalau kita bersyukur, pasti Allah akan tambah nikmat itu. Sebaliknya kalau kita kufur, kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan azab kita dengan azab yang pedih. Iya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 nasihat, 3 ilmu yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis ini luar biasa. Pertama berkenaan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian hak sesama manusia. Iya, dan yang terakhir juga hak sesama manusia. Kalau kita bisa wujudkan, amalkan 3 ini, seperti yang kita sampaikan di awal, kitalah orang yang paling berbahagia di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk kemudian mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru saja kita sampaikan dan jelaskan secara singkat. Dan yang terakhir, mari
ya, kita memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 akhir Ramadan ini sehingga kita bisa berpisah dengan Ramadan dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan diterima semua amalan kebaikan yang kita lakukan selama 1 bulan penuh insyaallah taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.